Lain kostummu hari ini Bung Parabela. Mau kemana kau? Mau ke Bundaran HI? Mau demo? Mau demo? Demo dong. Itu apa itu yang ada di pipimu itu? Odol, odol. Untuk apa itu Bung Parabela? Siap-siap, mana tahu ditembak gas air mata. Bung Parabela, nggak perlu ditembak gas air mata. 2 hari yang lalu naik Pertamax udah keluar air mata kami. Aduh, luar biasa demo kali ini ya. Hashtagnya tahu kalian? Bukan Indonesia gelap, bukan Indonesia cemas. Indonesia bangkrut. Menuju reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2. Reformasi jilid pertama yang diduduki gedung DPR. Masa reformasi jilid 2 yang diduduki cuman Bundaran HI, cuman air mancur. Lebih paten dong. Gimana sih? Tahu kalian ya? Kalau menurut menurut Opung Parabela ya kan, dan juga menurut beberapa pengamat politik lainnya ya, katanya ini ada yang menunggangi, katanya loh ya, katanya. Tapi mereka ngaku katanya nggak ada yang menunggangi. Beberapa kali demo ya, setelah reformasi 98, semua demo itu ditunggangi. Jangan katakan kami ada yang menunggangi. Jangan pernah menarasikan ada yang menunggangi kami. Kami tidak ditunggangi. Kami ada untuk membela kalian. Ada untuk membela kalian. Ini memihak ke kalian, tidak ada ditunggangi-tunggangi. Kami di sini murni atas rakyat Indonesia. Jadi jangan ada narasi-narasi yang berkembang di luar sana bahwa kami ditunggangi. Dan kami di sini bukan untuk sok-sokan, bukan untuk sok jagoan, tapi kami memang murni untuk rakyat Indonesia. Cara teriakmu pun kurang meyakinkan. Nampak kali kau terlalu banyak minum nutrisari. Kalau kami zaman dulu demo, mana pula minum nutrisari? Minum apa Bung Parabela? Ada deh. Jadi garangnya suara itu nampak gitu loh. Nampak kali biar tahu kalian ini baru minum nutrisari. Sarapannya Koko Crunch pakai susu. Kurang langka. Harus dimentori. Gimana sih? Kau pun pakai baju rapi kali kau. Kau kalau pakai dasi, udah kayak apa kau? Kayak CEO yang lagi menyamar. Nggak cocok harus mahasiswa. Zaman dulu kayaknya mahasiswa nggak kayak gini deh demonya. Tinggal pakai dasi biar tahu kalian mirip CEO yang sedang menyamar. Tapi kalau dasi lurus, kalau dasi kubu-kubu mirip kayak pelayan restoran. Aduh, tapi kita hargai. Banyak yang bilang, "Wih, so jagoan demo-demo." Kami memihak ke kalian, tidak ada ditunggangi-tunggangi. Kami di sini murni atas rakyat Indonesia. Jadi jangan ada narasi-narasi yang berkembang di luar sana bahwa kami ditunggangi. Kami murni dari hati untuk rakyat Indonesia. Nanti mau berapa orang ya? Saya kira cukup ya. Nanti berapa orang? Ada berapa orang yang terjun hari ini? Yang terjun dari UI. Dari UI ada 1.500 kurang lebih. Tapi ini gabungan ya. Ada dari beberapa kampus juga yang akan turun berelaborasi di sini. Serius dulu kau mana? 1.500 cuma dari UI atau gabungan? Nggak jelas. Perjelas dulu biar gampang nanti konsumsi. Cara membagikannya. Aduh, minum susu dulu kau kawan. Minum susu dulu. Aduh, nggak mau aku minum susu. Bung Parabela, kenapa nggak mau? Nggak ada Koko Crunch-nya. Aduh, ya. Jadi aku lucu ngeliat orang ini, ya. Kemarin Pertalite naik, nggak ada demo. Pertamax naik, baru demo orang ini. Padahal pengguna subsidi waktu itu Pertalite. Naik Pertalite nggak demo.
Pertamax yang naik demo orang ini. Nampak kali kalian itu bukan dari golongan orang yang penerima subsidi. Perjelas dulu ya. Arah dan tujuan demo kalian untuk apa? Kalau cuma untuk ngumpul-ngumpul aja, kalau cuma untuk unjuk rasa, ya, mengatakan pemerintah tidak becus, pemerintah nggak becus, pemerintah nggak becus. Udah si becus apa rupanya cara mau belajar? Lapet. Aku tidak sedang, ingat ya, aku disclaimer ya, aku tidak sedang menghina dan juga aku tidak sedang ya sedang melecehkan perjuangan teman-teman. Lebih cocok ku bilang adik-adik atau lebih cocok lah ku bilang dinda-dinda. Ya, coba bayangkan kalian ya, kalau misalnya demo arahnya jelas, tujuannya jelas ya, ingat ini. Kalau demo zaman dulu ajakannya itu rahasia. Rahasia tinggal kirim surat aja kan begitu. Ini biar tahu kalian ajakan demo, diposting di Instagram. Diposting di Instagram. Mau ngapain? Mau demo atau mau karnaval? Seruan demo. Mari ramaikan bersama-sama demo BEM UI di Bundaran HI tanggal 12 Juni. Zaman dulu demo nggak ada yang kayak gitu. Zaman dulu demo diam-diam. Tiba-tiba udah langsung membludak. Kan begitu. Paling yang tahu cuma polisi. Sekarang biar tahu kalian. Semua tahu. Bukan cuma polisi. Ojol tahu. Pedagang asukan tahu. Pedagang kopi keliling lebih tahu. Bayangkan kalian ya. Pedagang kopi keliling dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu semuanya ngumpul di Jakarta Pusat. Ada demo, dilihat ada Instagram, demo besok. Jualan di situ aja lah, kayaknya lebih jelas. Panas-panas minum es kopi. Aduh ya. Coba dulu. Reformasi jilid 2 katanya ya. Kenapa rupanya? Apa yang perlu direformasi? Apa yang kalian tuntut? Ekonomi ya. Ku bilang sama kalian, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih bisa bertahan di tengah-tengah krisis akibat perang. Rupiah melemah. Kalian kira mata uang yang lain nggak melemah? Yang lain melemah lebih parah bahkan daripada rupiah. Apa lagi mau berbicara apa? Pengangguran. Di Malaysia biar tahu kalian sekarang lagi PHK besar-besaran. Krisis energi itu yang mau kalian keluhkan ya. Indonesia menurut JP Morgan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling bisa bertahan menghadapi krisis energi. Kan begitu? Ganti presiden, yang mana mau diganti? Presiden Prabowo. Kalau tahun 98 jelas. Kenapa harus diganti Presiden Soeharto? Karena praktek-praktek korupsinya ya itu bukan main, nepotismenya bukan main, dan juga ya otoriternya juga bukan main. Karena apa? Ya dia seolah-olah kepingin menjadi presiden seumur hidup. Nah, itu yang dipandang oleh bapak-bapak reformasi zaman dulu, termasuk siapa namanya? Amin Rais ya. Itu mendemo, termasuk Amin Rais, ada Megawati, ada Muchtar Pakpahan dan lain sebagainya ya, untuk melengsarkan Soeharto, karena Soeharto ya bukan sosok pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut mereka. Menurut mereka, bukan menurut supir truk. Kalau menurut supir truk, Soeharto bukan orang baik, nggak akan pernah bikin tulisan dan lukisan Pak Harto di belakang truknya. Piye kabare, penak zamanku toh. Menurut Amin Rais, menurut Megawati dan lain-lain, Soeharto perlu digulingkan, perlu diganti kekuasaan. Nah, begitu berkuasa, ada yang baru berkuasa 2 tahun, ya rasa nggak diterima, ya karena apa? Karena bawahannya menjadi presiden selama 2 periode, berkuasa lagi, jatuh lagi, nggak terima, pengen berkuasa terus. Lebih parah daripada Soeharto. Tapi nggak apa-apa lah. Dan lucunya biar tahu kalian, kalau demo seperti ini, ya kan,
yang dituntut adalah tanggung jawab presiden, kan begitu. Yang disuruh turun Teddy Indrawijaya. Maksudnya apa? Iki maksudnya apa? Teddy Indrawijaya mereka singkat namanya dengan nama Tinja. Paten kali kalau membuat akronim ini orang ini, Pak. Aduh, dia ini. Tolong kasih kami ruang, Pak. Tolong kasih kami ruang, Pak. Ini ruang demonstrasi kami, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Hanya untuk apa yang baik semua. Tolong. Berani tidak Bapak Panglima TNI untuk menarik saudara Teddy Indrawijaya dari istana dan ditempatkan ke medan perang? Apakah berani? Bintang Mahaputra Utama waktu itu ditempatkan Teddy Indrawijaya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2025. Apakah itu pantas? Dampaknya rupiah melemah sampai 18.000 satu dolarnya. Itu karena ada campur tangan saudara Teddy Indrawijaya. Karena apa? Karena dia mengisolasi Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa bertemu para ahli ekonomi untuk bisa memberikan saran-saran ekonomi demi membangun peradaban bangsa Indonesia. Indonesia udah kebanyakan ahli ekonomi. Yang diperlukan negara ini bukan cuma sekedar ahli ekonomi. Situasi melemahnya rupiah, situasi pertumbuhan ekonomi pada saat ini tidak lepas masalah geopolitik. Tidak lepas dari itu. Tidak lepas dari perang antara Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel. Nggak bisa lepas itu. Masa tidak Indrawijaya yang mau disalahkan? Gimana sih? Logika dong. Siapa sih yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Yang diturunkan itu yang cocok presiden. Kalau kayak gini ya, setelah itu Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia, bukan Seskap. Ngaco kalian, ngaco. Karena apa? Karena ya melemahnya rupiah dikarenakan karena ulah Teddy Indrawijaya. Aku mulai bingung. Ulahnya yang mana? Apa gara-gara ulang tahun Teddy Indrawijaya makanya melemah rupiah? Pikirku begitu kan? Apa gara-gara Teddy Indrawijaya main futsal kemarin tersebar videonya makanya melemah rupiah? Gak tahu juga yang mana kesalahan Teddy Indrawijaya. Pikirku begitu. Oh, ternyata gara-gara Teddy Indrawijaya katanya mengisolasi Bapak Prabowo supaya jangan bertemu dengan ahli-ahli ekonomi. Sekarang begini, presidennya Teddy Indrawijaya Bapak Prabowo. Kok yang ngelarang Teddy Indrawijaya? Kekuasaan tertinggi itu ya di dalam pemerintahan di tangan Bapak Prabowo, bukan Teddy Indrawijaya. Kalau ada saingannya Teddy atau ada orang di dalam kemiliteran yang tidak suka dengan Teddy diangkat menjadi Seskap, ya tolong caranya jangan seperti ini. Bikin malu. Maksa, namanya maksa. Yang dituntut itu turunkan harga minyak. Yang dituntut itu ganti Menteri Keuangan. Yang dituntut itu ganti Gubernur BI. Yang dituntut itu ya kan hapuskan MBG. Kalau itu nggak masalah. Turunkan Teddy Indrawijaya. Ayah wae. Dan lucu tau kalian ya. Yang demo, ya kan, yang demo, biar tahu kalian, yang demo katanya sekitar 1.500 orang, ya kan, 1.500 orang. Polisi yang diturunkan biar tahu kalian berapa? 6.000. 6.000. Bayangkan kalian ya, kalau dirasiokan ya, satu pendemo dijaga sama 4 polisi. Satu pendemo dijaga sama 4 polisi. Mana Paten? Mana bisa nanti plan A, plan B. Kalau misalnya nggak bisa rencana A ke rencana B ya. Kalau rencana B misalnya gagal rencana B, kita rencana C ya. Rupanya ya rapat korlap biar tahu kalian selesai acara ya kan, ternyata semuanya mengeluh.
Nggak bisa kita ganti-ganti rencana karena banyak kali polisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media, pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan kesiapan petugas TNI dan Polri di dalam memberikan pelayanan terhadap pelayanan penyampaian aspirasi di muka umum. Untuk jumlah personil gabungan TNI Polri sejumlah 6.088 personil. Udah dengar? Yang demo 1.500, yang menjaga 6.000. Ada lebihnya lagi tuh, 6.088. Gak tau lah kita ya, yang demo itu 1.500 itu cuman apa namanya, gabungan dari beberapa kampus, atau cuman UI saja, atau udah gabungan juga sama penjual kopi, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi gimana pun juga, terima kasih buat bapak-bapak dari TNI dan Polri siap menjaga aksi boleh berjalan dengan baik. Kita lihat ya, kalau kata anak tadi yang pakai kemeja merah, yang kalau pakai dasi dia itu sudah lebih mirip jadi CEO yang sedang menyamar. Katanya tidak ditunggangi, kita tunggu sampai nanti malam. Kalau tidak ada kerusuhan berarti tidak ada yang menunggangi. Tapi kalau sempat ada kerusuhan, kita cari, kita tunggu siapa yang menunggangi. Aduh. Dan tahu kalian kemarin, ya apa namanya tadi ya? Ini kan kejadiannya kan hari ini ya, hari Jumat ya. Udah nyampe orang itu di tempat, di area demo, kan begitu. Mau keluar orang ini, mau sholat Jumat, diblokade sama polisi. Nggak boleh lewat. Aduh Pak Polisi, jangan gitu lah, mau sholat Jumat itu Pak. Bapak ini ya. Menuju ke arah Duku Atas untuk sholat Jumat terlebih dahulu sebelum menuju ke Bundaran HI untuk demo, tapi diblokade oleh pihak kepolisian. Ini saya bersama mahasiswa BEM UI di tempatnya. Bapak polisi, kami menghargai Bapak dalam bertugas, tapi kami menganggap bahwa aturan baik ini adalah konstitusi dan Pancasila. Kami ingin ke atas melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jika Bapak masih mengalihkan pada waktu 5 menit, maka kami akan mengalihkan jalan ini. Kenapa? Karena beragama saja sudah dilanggar, maka aturan lagi yang wajib kita patuhi. Begitu kira-kira, kami tunggu 5 menit. Jadi ini di bisnya BEM UI pengen menuju ke arah Duku Atas untuk sholat Jumat terlebih dahulu sebelum menuju ke Bundaran HI untuk demo, tapi diblokade oleh pihak kepolisian. Pukul ini ya 11.57 waktu Indonesia Barat siang, kita malah disuruhnya sana. Tadi padahal di live ini juga tadi terlihat ada sejumlah mobil yang sudah dibiarkan lewat, tapi ketika bis BEM UI ini ingin belok ke kiri, sayangnya diblokade oleh kepolisian. Mana mau takut polisi mendengarkan suara kalian, ha? Suara kalian pun kayak suara kalian kayak anak-anak yang lagi baru makan promina. Lembek kali, keras gitu dong, galak gitu. Nampak kali waktu kecil kau kebanyakan makan promina kau. Kayak kami dong, makan nasi giling. Baru 2 yang tumbuh gigi kami, ha? Langsung dikasih nasi bulat. Ini kalian udah tahu tumbuh semua gigi kalian masih makan promina, kayak gini lah teriaknya. Itulah bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu, kami itu anak-anak terbiasa. Waktu SD itu makan bubur ayam, di situ biar tahu kau kacangnya, di situ daun seledrinya, di situ kerupuknya, di situ ayamnya, di situ juga tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya itu pun saking enaknya kami gigit. Anak zaman now, bubur ayam cuma pakai kuah. Makanya kayak gitu, nggak tegas. Tegas sedikit dong.
Lagian pada intinya jumlah kalian terlalu sedikit. Kau tengok dulu polisi itu ada berapa orang? Satu orang dikawal 4 orang polisi. Terbalik, maunya satu polisi ya menjaga 4 orang biar bisa mengecoh. Biar bisa mengecoh. Kayak mana kalian ini? Dan tahu kalian ya, coba kalian lihat dulu ya. Pakaian mereka pergi demo. Pakaian mereka pergi demo ya. Itu beda mereka sama mereka zaman sekarang sama kami dulu. Kalau mereka ini sekarang perhatikan aja ya. Kalau kami dulu biar tahu kalian lengkap ya, bukan cuma alma mater, pakai helm. Pakai helm. Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga. Udah kayak gitu nenteng tas bukan isinya buku. Tas isinya batu. Nah ini mau pergi demo, tapi bajunya, pakaiannya kayak mau pergi seminar. Mau ikut workshop gitu loh. Mau kerja kelompok. Perisa tasnya itu ada buku, ada laptop. Kalau kami demo dulu, tas isinya batu semua. Pakai helm. Nggak niat demo. Gimana mau dibilangnya ini zaman dulu loh ya. Kalau zaman dulu ya, kalau demo itu kalau nggak rusuh nggak asik. Kalau nggak rusuh nggak asik. Bos, kita sama-sama warga negara. Kalau mau menyampaikan aspirasi, sampaikan dengan santun. Kami juga manusia yang bisa memanusiakan manusia. Ketika Anda berlaku dengan baik, ketika Anda berlaku dengan sopan, maka tongkat ini tidak akan berguna. Ketika Anda menyampaikan aspirasi dengan santun, maka kami juga akan lebih santun. Karena kami ditugaskan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Silahkan menyampaikan orasi dengan baik. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkis. Kita sama-sama sebagai warga negara. Kami juga membayar pajak. Sampai juga membayar pajak. Ketika kita sama-sama terbebani oleh pajak negara ini, yang mungkin memberatkanmu, kami juga keberatan. Sama. Bapak polisi atau petugas perpajakan sih, Pak? Bapak kayak petugas pajak aja. Jadi tersentuh hati kami, Pak. Motorku belum bayar pajak Pak 3 tahun, Pak. Mendengar Bapak ngomong kayak gini, hari Senin ku bayar pajak, Pak. Artinya apa? Artinya demo boleh, unjuk rasa boleh, tapi jaga ketertiban. Tunjukkan kalau memang nggak ada menunggangi, ya kan? 25 Agustus kan begitu juga kemarin, katanya nggak ada menunggangi kan begitu. Di tengah jalan lebih banyak penunggangnya daripada yang demo. Jauh lebih banyak yang menunggangi. Harusnya yang di demo itu ya bukan pemerintahnya, bukan. Yang perlu kalian demo sebetulnya, biar tahu kalian justru kalah. Terkait harga minyak, karena apa? Saran dari dia yang menaikkan harga minyak. Lagian begini, kalian paksa pun juga ya untuk pemerintah menurunkan harga minyak ya. Harga minyak dunia lagi naik. lagi naik. Udah nggak bisa dia kalah kali lagi. Ya ampun, Parmelak kami keberatan. Kenapa dinaikannya jam 3 pagi? Kalau masalah itu, tanyalah sama Mas MBG. MBG, Mas Balil Guandring. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Aduh, ya tapi kalau aku lihat sih kayaknya nggak semarak tahun-tahun kemarin demonya. Kenapa bilang? Karena cuma mahasiswa, nggak ikut kaum buruh. Tidak ada buruh yang ikut demo. Kepalanya satu udah jadi menteri, yang satu lagi menjadi penasihat presiden.
Kayak mana mau kuatnya kalian? Nggak dianggap. Yakinlah kalian kalau cuma mahasiswanya. Paling nasihat nanti dari DPR. Kalau aku biar tahu kalian jadi presiden, aku nasihati sama kalian. Turun aku ke jalan, aku bilang sama kalian, adik-adik, ya. Sekarang begini aja, pulang aja dulu, belajar bagus-bagus. Mana tahu nanti dapat beasiswa. Kalau nggak tahu dan nggak mengerti apa yang mau demo, nggak usah. Percuma kalian demo, percuma. Nggak ada backup kalian, nggak ada. Kalau buruh, ya kan? Itu udah nggak bisa kalian harapkan lagi. Ketuanya di dalam. Udah aku bilang kan, udah aku bilang. Inilah cerdiknya Bapak Prabowo, ya. Beliau tahu, ya, bahwa ada pergerakan, ya, bahwa akan ada pergerakan yang memanfaatkan situasi. Rupiah melemah, perekonomian, peningkatan perekonomian juga sangat lambat, ya. Setelah itu harga-harga naik, ya, segala macam, ya, ada pergerakan. Tapi beliau tahu, beliau cerdik, ya, salah satu kelompok terbesar adalah kelompok buruh. Menurut Om Prabelang, ya, dan yang perlu dijinakkan adalah kelompok buruh, yang paling perlu dijinakkan. Dengan cara apa? Kasih jadi menteri. Kalau misalnya Menteri Tenaga Kerja yang abain, yang udah menjabat nggak bisa digeser, kasih sebagai penasehat. Udah senang itu. Nggak usah takut nggak akan ada demo. Mahasiswa, apa sih taunya mahasiswa cuma minta begini doang? Tahun 98 semua bergerak. Mahasiswa bergerak, rakyat bergerak, petani bergerak, pedagang bergerak, buruh bergerak. Sekarang coba kalian bilang, sekarang kalian mau ajak siapa? Mau ngajak siapa? Ngajak buruh, ketuanya di dalam. Ngajak petani, harga beras lagi naik. Harga gabah lagi tinggi. Lagi senang, mereka lagi senang. Ngapain demo? Demo aja sih itu. Kalau cuma mahasiswa sih, menurutku. Ya, jadi udahlah, ya, bagus kalian pulang ke rumah, cuci kaki, minum susu, ya, tidur, besok hari libur. Pergi jalan-jalan ke puncak. Siangnya, ya, barengan sama pacar kalian ke mall. Malamnya dinner together with your father and mother. Nggak terlalu mengerti kalian permasalahan masyarakat sekarang, nggak terlalu mengerti, ya, nggak relevan, ya, karena presiden yang sekarang bukan sama presiden tahun 98 yang perlu dilengsarkan, enggak. Presiden yang sekarang justru adalah presiden yang perlu didukung. Walaupun ada seseorang yang bernama Tiolol Ardian Tolol yang mengatakan Bapak Prabowo Subiantolol dengan merasa tidak berdosa, gue bilang sama kalian, kalau kalian mau mendengarkan si Tiolol Ardian Tiolol itu, terserah kalian. Tapi tantang dia apa yang sudah dibikin untuk bangsa ini, dan tantang dia apa yang bisa dia berikan untuk kemajuan bangsa ini. Jangan cuma mengatakan Prabowo Subiantolol, sementara dia pun juga Ardian Tolol. Tiolol Ardian Tolol. Makanya aku bilang semalam kan di konten tadi malam kan, kenapa Bapak Prabowo dengar-dengar yang kayak gitu gak ngamuk? Karena satu kuncinya, beliau masih sayang binatang. Ya, beliau masih sayang sama binatang. Makanya kalau ada yang kayak gitu dianggap aja, anggap lalu aja lah. Aku kan sayang sama binatang. Masih ingat kontenku tadi malam, kenapa aku bilang begitu? Karena apa? Jangankan manusia, binatang saja yang kadang-kadang nggak sengaja mencakar tuannya, ya, itu dia sayangi, apalagi manusia. Nggak usah takut kalian, nggak bakal diculik kau. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parabela, ya. Sampai ketemu di Bundaran HI. Dadah.